Iya, semuanya sudah rapi. Duduk kembali anak-anak. Kelas kita sudah bersih? Sudah. Habis kamu nyapu ya? Iya. Jadi kalau kita kelasnya bersih, kita nyaman untuk Belajar. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, tepuk semangat dulu. Ibu guru mau lihat semangatnya. Tepuk semangat. Iya, semangat semua anak-anak Ibu guru. Ya, sebelum belajar, kita apa dulu? Berdoa. Ayo, ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Baca doa sebelum belajar. Seluruhnya duduk siap, gerak. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Sudah berdoa. Sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Satu nusa, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Iya, sudah menyanyi. Kita lanjut dengan membaca surah pendek, surah Al-Asr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Ya, alhamdulillah semuanya sudah pintar membaca Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran ya kita? Biasakan selalu membaca Al-Quran. Pak, Ibu guru mau tanya, ada yang masih ingat pelajarannya minggu lalu? Tentang apa? Ya, Nak Alfi, pelajarannya minggu lalu tentang apa? Iya, tepuk dulu untuk temannya. Ya, Nak Alfi masih ingat pelajarannya minggu lalu, yaitu tentang surah Ad-Din. Sekarang kita belajar tentang hadis tentang silaturahmi. Ya, kemudian pertanyaan keduanya, apa manfaat silaturahmi? Manfaatnya untuk kita. Manfaat silaturahmi dengan teman tak, dengan keluarga tak, dengan semua orang. Apa manfaatnya silaturahmi? Ya, betul juga. Kalau silaturahmi itu pasti memperbanyak teman. Makin kita bersilaturahmi dengan orang, makin banyak teman tak. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca bab tentang silaturahmi dalam buku pelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian silaturahmi menurut hadis
yang artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Kalau mau ki banyak rezeki tak, mau ki panjang umur tak, harus selalu bersilaturahmi. Kemudian makna dari hadisnya. Yang pertama yaitu keutamaan silaturahmi. Silaturahmi, menyambung silaturahmi dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup berupa kelapangan rezeki dan usia yang penuh manfaat. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Silaturahmi menciptakan kedamaian, keharmonisan dan saling tolong menolong. Yang ketiga, dalam ajaran Islam, Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga dan masyarakat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian manfaat silaturahmi. Manfaatnya yang pertama mendatangkan rezeki, kemudian memperpanjang umur, kemudian yang ketiga mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan. Kemudian contohnya silaturahmi, banyak sekali contohnya silaturahmi ya. Dalam keluarga contohnya, dalam keluarga mengunjungi orang tua atau kerabat, bisa juga tante yang tinggal berjauhan untuk mempererat hubungan. Kemudian di lingkungan sekolah, di sekitar kita, contohnya silaturahmi, menyapa dan berbicara dengan ramah kepada teman-teman dan guru setiap hari. Dan kalau kita sapa teman kita sapa guru harus dengan ramah. Kemudian yang ketiga, dalam masyarakat itu mengunjungi tetangga yang sedang sakit atau mengalami musibah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Jadi kalau ada tetangga yang sakit, pergi ke jenguk. Ada teman yang sakit 3 hari ini tidak ke sekolah, pergi ke jenguk. Kemudian semuanya sudah di kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan memberikan lembar kerja kelompok. Lembar kerja kelompoknya ini didiskusikan dengan kelompoknya. Kasusnya, lihat dulu guru. Kasusnya 2 teman berselisih karena salah paham. Bagaimana cara mendamaikan mereka dengan nilai-nilai silaturahmi? Soalnya di sini ada dua teman tak berselisih paham. Bagaimana cara tak untuk mendamaikan mereka? Kemudian kita bikin pertanyaan dari kasus itu. Dari kasus ini bikin pertanyaan, kemudian buat jawabannya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Saya Bu. Ya. Oh, ini diisi nama kelompoknya. Kemudian ini nanti didiskusikan tentang masalah yang tadi itu 2 temannya toh. Apa masalah utamanya di dalam situ tadi, kenapa mereka jadi berselisih paham. Didiskusikan dengan kelompoknya. Di sini ada yang mau bertanya? Sudah dipahami? Iya Bu. Ya. Semuanya dikerja.
Sudah selesai? Sudah. Kemudian dari kelompok 1 dulu. Siapa temannya yang mau mewakili presentasi? Berdiri. Ya. Masalah utama, teman berselisih karena salah paham. Daftar pertanyaan, mengapa teman bisa bertengkar satu sama lain? Apa yang harus dilakukan sebelum kita marah pada teman? Apa yang sebaiknya kita katakan saat melihat teman saling menyalahkan? Apa yang harus kita lakukan jika konflik terjadi karena berebut sesuatu? Apa yang bisa kita pelajari dari perselisihan ini? Jawaban pertanyaan. Karena mungkin mereka salah paham, merasa tidak dihargai, atau ada kata-kata yang tidak sengaja menyakiti hati. Kita harus berpikir dulu, apakah marah itu akan menyelesaikan masalah atau malah membuat keadaan jadi lebih buruk. Kita bisa bilang, jangan saling menyalahkan, yuk cari cara supaya kita bisa balikan lagi. Kita bisa berbagi, bergantian, atau mencari solusi bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kita belajar untuk lebih sabar, saling memaafkan, dan lebih berhati-hati agar perselisihan tidak terjadi lagi. Ya, beri dulu tepuk 2 jempol untuk temannya. Jempol kanan, Jempol kiri. 2 jempol. Salut. Ya, sudah ya. Dari permasalahan tadi, 2 teman berselisih paham. Berselisih paham itu karena bisa berbeda pendapat, bisa karena dari omongan kita, perkataan kita, biasa teman tak tersinggung. Jadi berselisih paham. Biasa dalam satu kelas itu ada yang tidak baku ngomong, tidak baku berbicara dengan temannya, padahal satu kelas beberapa hari tidak bicara, mungkin hanya gara-gara salah paham. Jadi harus dihindari itu salah paham ya, untuk menjaga silaturahmi. Kemudian dari pembelajaran kita tadi, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Apa yang bisa merusak silaturahmi? Yang bisa merusak silaturahmi itu sebenarnya banyak. Yang biasa terjadi di sekolah itu banyak sekali. Salah satunya apa? Bully. Nah, bully itu bisa merusak silaturahmi. Gara-gara bully itu bisa kita bertengkar dengan teman tak. Gara-gara kita bully teman tak, selalu katakan untuk menjaga silaturahmi. Yang pertama apa tadi? Permisi. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang ramah. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Minta tolong. Yang ketiga, terima kasih. Yang keempat itu paling penting, kata maaf. Jadi jangan malu minta maaf. Jangan malu minta maaf kalau kita punya salah. Ya, sebagai akhir dari pembelajaran kita, Ibu ada LKPD-nya untuk anak-anak bekerja ya.
Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Ya, sudah semua? Kalau sudah dikumpul, ketua kelasnya kumpul semua tugasnya temannya. Iya, sudah. Ya, setiap pembelajaran kita untuk hari ini ya anak-anak, tentang apa tadi kita pelajari? Silaturahmi. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus menjaga Rahmi. supaya apa tadi? Orang yang menjaga silaturahmi itu bisa apa? Iya, kalau mungkin banyak raja kita perpanjang silaturahmi. Apa lagi? Memberikan umur Perpanjang. Apa lagi? Mendapatkan banyak teman. Banyak teman, banyak pengetahuan.